Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap kaum muda, selamat malam. Selamat datang di Gereja Bunda Maria Cirebon. Kita bersyukur atas kesempatan merayakan Ekaristi ini. Kita merayakan Misa Malam Paskah, Malam Kebangkitan Tuhan. Perayaan akan dipimpin oleh Romo Kris, Kur dari Stasi Santa Elizabeth, Tatip dari Santo Kristoporus. Untuk persembahan atau kolekte, Bapak Ibu dapat menggunakan scan barcode atau transfer ke rekening PGAK Bunda Maria Cirebon. Untuk informasinya ada di laci-laci bangku. Selama perayaan Ekaristi, mohon masker tetap dipakai dan menjaga protokol kesehatan. Serta nanti ketika perayaan Ekaristi selesai, silakan langsung keluar bergantian dengan tertib. Silakan mengikuti arahan panitia. Sebagai pengumuman, besok Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Misa Hari Raya Paskah, pukul 8, pukul 10.30, dan pukul 16.30. Sekarang, mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi dengan hikmat. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu segenap kaum muda, anak-anak, baik yang ada dalam gereja, di aula, pula di rumah kalian masing-masing, bersama seluruh umat Allah kita merayakan syukur atas malam kebangkitan Tuhan yang menganugerahkan penebusan keselamatan, betapa kematian bukan akhir segala-galanya, tetapi menjadi pintu gerbang mengalami kehidupan yang baru dalam kuasa kasih Tuhan. Maka mari kita syukuri anugerah ini dan kita mohon berkat Tuhan, semoga Sang Kristus cahaya abadi senantiasa menerangi menyertai hidup kita sekalian. Kita mohon berkat untuk api dan lilin Paskah. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan. Kuduskanlah api baru ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati yang murni kami sampai pada pesta cahayamu yang kekal, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kristus cahaya dunia.
Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita.
Sang Kristus membarakan hati kita, dan sinarnya tiada kunjung padam, hingga kita jadi cahaya yang berkobar bagi sesama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri. Sungguh
berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora. Dengan bintang kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat sekarang dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara-saudari kita telah membuka malam Paskah dengan upacara cahaya. Sekarang mari kita mendengarkan sabda Allah yang mengembangkan sejarah keselamatan umat manusia dan kita semua. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambaran kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, diciptakan segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantung. Samudra raya ditaruhnya dalam bejana. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel, dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut, dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan. Apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah di malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagi tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balokan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi, berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku yang kuat, baginya ku berlabuh, Dia penyelamat. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku berkuasa dan gagah, Yahweh namanya, tangannya menggasak musuh, bagai batu mereka tenggelam musnah. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Dewa mana setara Engkau, oh Yahweh, Kau tinggal menghembuskan nafas, dan bagai gunung melahap mereka. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Engkau menempatkan kami di gurun, di tempat tinggal kudus ya Tuhan, di mana Engkau memerintah selamanya. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan-Mu. Teranglah umat-Mu yang telah Engkau tebus agama kami, bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kemudian masa dalam kurban Paskah Kristus. Dia hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Ialah Engkau menyemarakan malam yang maha suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir dan batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi yang kita lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Terpuji Sang Kristus karena
dikalahkan. Terpuji Sang Kristus dihidupkan. Syukur kami ucapkan, kami Kau selamatkan. Terpuji Sang Kristus Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Hari Sabat sudah lalu, Maria Magdalena, Maria Bunda Yakub dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan itu, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling dan batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut dan pemuda itu berkata pada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Dialah tempat ia dibaringkan. Pergilah katakanlah kepada muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, mulailah mereka meninggalkan makam itu karena mereka sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian muda, anak-anak dimanapun kalian berada, gereja, aula ataupun di rumah, kita bersyukur dapat kesempatan untuk merayakan Paskah pada masa ini. Tidak semua orang yang tahun lalu merayakan Paskah punya kesempatan yang sama seperti kita karena masih dalam masa pandemi corona ini. Maka pantaslah kita bersyukur atas segala karunia cinta Tuhan yang memberikan kesempatan namun juga kesehatan untuk kita sekalian. Saudara sekalian, kalau orang itu lagi asik-asiknya atau lagi kita seneng-senengnya kumpul seperti ini, tiba-tiba lampu listrik mati, orang komentarnya apa? Waduh, gitu ya. Lihat, kalau pas tiba-tiba lagi asik-asiknya nyalain komputer atau apa, listrik mati, pasti komentarnya adalah waduh, gitu ya, gitu ya. Tapi nanti kalau listrik menyala, komentarnya apa? Hore, wah, wow, gitu ya. Syukur, ya.
Dan betapa itulah kehidupan kita, ya. Kadangkala kita mengalami kegelapan, ya, yang tidak kita harapkan, tetapi juga ada saatnya kita mengalami terang kembali. Ada saatnya hidup itu ada kabut dan kita kalut, tetapi ada saatnya kita mengalami cahaya terang kembali. Dan malam ini kita bagaimana merasakan dan merayakan terang cahaya yang berasal dari Tuhan. Saudaraku sekalian, pernah saya ingat satu kisah cerita, ya. Di suatu tempat, orang-orang di situ tuh saling tidak peduli, saling cuek, gak mau ngerti, gak mau saling membantu. Kali-kali bahkan mereka ribut, bahkan kali-kali gelut. Mengapa? Suka rebutan lahan parkir, rebutan lapak untuk usaha mencari rezeki kehidupan, ya. Kalau diajak untuk saling membantu, mereka tampaknya mau, padahal tidak, sehingga kerjanya ogah-ogahan. Kalau diajak untuk berbagi, mereka nggak mau, pengennya diberi, ya. Situ juga ada sebagian umat Katolik, tapi umatnya juga cuek kebanyakan, ya. Kalau diajak terlibat, nggak mau, repot. Kali-kali pernah mereka ikut kelompok kur, ramai meriah. Tapi setelah mereka ikut kur, 4 bulan mereka minta cuti. Lalu suatu ketika ada seorang pemuda datang ke tempat itu, dan ia datang ke satu keluarga. Pemuda itu membawa cincin, ya. Dulu lagi rame-ramenya cincin akik, ya. Nah, dia datang ke satu keluarga lalu cerita, "Bapak Ibu, saya itu punya cincin akik ini. Ini wasiatnya luar biasa istimewa. Siapapun yang mengenakannya, atau kalau saya mengenakannya, apapun orang itu jeleknya, ya, kalau dari jauh itu nggak kelihatan jeleknya." Itu karena saking khasiatnya cincin itu, ya. Orang itu jeleknya kayak apa, kalau dari jauh nggak kelihatan jeleknya, ya. Tapi kalau orang dari dekat, mau cantik, mau ganteng, mau oke, kelihatannya seperti itu, ya. Jadi cincin itu luar biasa. Lalu kalau cincin itu dimasukkan ke satu masakan akan menjadi jauh lebih lezat, lebih nikmat. Lalu keluarga itu, "Oh ya begitu Mas." "Oh iya, coba buktikan." Lalu Mas itu, "Coba panggil saudara-saudaramu dan kamu bawa tempat masakan yang besar. Boleh pakai kuali, ya. Kuali itu kan masakan yang besar, ya. Bawa kuali yang besar. Nanti saya masukkan cincin ini, pasti akan lebih lezat, lebih nikmat." Lalu keluarga itu nyiapin kuali. Kuali itu yang dari tanah gitu, ya, ya, besar gitu, ya. Lalu coba kamu tuangkan air, lalu kasih bumbu rempah-rempah dikit, kasih, ya. Kemudian pemuda itu cemplungkan cincin itu ke situ, lalu diaduk-aduk. Kemudian dia dengan gayanya mengatakan, "Wah, ini rasanya sudah lumayan ini, ya, udah lumayan ini. Coba bumbunya ditambah lagi, pasti akan jauh lebih lezat." Lalu keluarga itu ke dapur, ambil bumbu lagi, adukkan lagi. "Wah, ini rasanya sudah makin oke, ya." Lalu dia bilang, "Ini masakan akan jauh lebih oke, enak, nikmat kalau ada dagingnya. Siapa yang punya daging?" "Oh, saya mas." Lalu ada keluarga lain yang bawa daging, ceburin ke kuali, diaduk-aduk lagi. Lalu Mas itu cicipi lagi. Wah, ini udah lebih mantap, ada kaldunya. Tapi dagingnya kurang banyak ini. Siapa yang punya daging lagi? Wah, ada laku yang lain. "Mas, saya punya." Ambil lagi daging, masukkan ke situ, diaduk-aduk lagi. Wah, ini rasanya sudah lebih sedap ini. Tapi Mas itu bilang, "Ini baru daging ini. Coba kalau ada yang nambahin sayur. Siapa yang punya sayur?" "Oh, saya Mas punya." Nah, lalu orang itu pulang bawa sayurnya, lalu masukin ke kuali itu, diaduk-aduk lagi. Wah, ini udah nikmat ini. Dagingnya udah ada, sayurnya sudah ada.
Wah, ini makin enak kalau punya ini nih. Tempat ini ada suka punya lalapan nggak? Wadah mas, apa? Pete. Wah, masukkan. Kamu ambil. Allah ambil pete, cemplungkan ke situ. Wah, diaduk-aduk lagi, cicipi lagi. Wah, sekarang masakannya sudah nikmat, sudah segar. Tapi ini ada yang kurang loh. Ya, kita semua daging ada, sayur ada, kuah oke, nasinya belum ada. Nasi, oh iya nasi mas. Lalu ada ibu yang lain berteriak, mas saya punya nasi. Lalu dia pulang ambil nasi. Ya, sehingga semua sudah siap. Tapi pas waktu mau makan, ternyata piringnya belum siap. Lalu masih tanya, siapa lagi yang punya piring? Ini masakannya sudah oke nih berkat cincin ini. Lalu ada satu lagi yang pulang kabur ambil piring, ambil sendok segala macamnya. Lalu siaplah masakannya itu. Dan lalu ketika mereka makan bersama, mulailah mereka saling menyapa satu sama lain. Ternyata kita bersaudara ya. Ternyata kita bisa menyumbangkan sesuatu. Ternyata bisa kita kumpul makan bersama ya. Ternyata kita bisa saling bekerja sama. Lalu mulai dari itu, lingkungan itu mulai bertumbuh, mulai mekar. Yang dulunya acuh tak acuh, lalu pada mulai bertemu, mulai kumpul. Umat Katolik yang dulunya ogah-ogahan juga lalu mulai terlibat. Oleh dia mengatakan, mas, kalau ada masakan gini, tugas kur berapa kali pun kami siap. Apalagi nanti kalau ditugaskan malam Paskah, siap gitu ya. Lalu ada yang berkata, mas nanti saya siapkan seragamnya, batik merah. Wah. Mereka bersuka cita, mereka bergembira. Mengapa? Ada perubahan hidup yang baru. Yang dulunya acuh tak acuh, cuek, ternyata sekarang mereka memiliki semangat yang baru. Itu baru karena cincin ya. Apalagi karena cinta berkat Tuhan. Pasti punya jauh lebih kuasa yang lebih dahsyat, lebih berkhasiat. Kalau cincin saja bisa mengumpulkan orang, apalagi kuasa dan cinta Tuhan. Pasti harus jauh lebih membangkitkan semangat tekad bagi kita sekalian sebagai umat Kristiani. Maka ketika tadi kita menyalakan lilin Paskah, doa harapan kita adalah juga semoga iman kita dinyalakan, dikobarkan lagi. Kita bukanlah orang-orang asing, tetapi kita semua adalah saudara. Lihatlah, malam ini banyak aparat, para petugas, para TNI, Polri juga rela sedia membantu. Mengapa? Karena kita juga dipandangnya sebagai saudara mereka, sebagai satu masyarakat, satu bangsa. Karena itu mari kita merayakan malam Paskah. Semoga iman kita akan Tuhan juga dibangkitkan, dikobarkan kembali seperti para perempuan Maria Magdalena, Ibunda Yakub dan Salome. Mereka pagi-pagi juga mau bertemu, mencari, menjumpai jenazah Yesus. Meskipun masih subuh, pagi-pagi, mereka ternyata rela menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Mereka tidak takut, mereka tidak cuek, tetapi ada kepedulian, ada kebersamaan di antara mereka. Maka mari saudaraku sekalian, dimanapun kita berada sebagai umat Kristiani Katolik, semangat itu semoga senantiasa dinyalakan, dikobarkan. Kita mohon semoga lilin yang telah dinyalakan, yang telah diberkati simbolnya, tetap menyala sampai pada akhir hidup kita. Tetap menjadi orang Kristiani Katolik yang punya semangat, punya cinta, punya semangat melayani yang tiada henti. Kapanpun dan dimanapun tugas diberikan kepada kita, selalu kita sanggupi, kita jalani. Oleh karena apa? Tuhan telah mencintai kita dengan segala pengorbanannya, dan kita rayakan kebangkitannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau bangkit dari kubur, bangkitkanlah juga iman kami di tengah berbagai macam persoalan, kesulitan yang kadang menghimpit kami untuk hidup dalam kegelapan. Semoga terang cahaya menjadi kekuatan kami untuk bangkit, selalu punya tekad semangat mengimani Engkau dan melayani gereja-Mu dimanapun Engkau mengutus kami semua. Dan sekarang kita akan memperbarui janji baptis kita.
para putra altar atau dibantu dengan petugas liturgi lainnya, silakan menyalakan lilin umat. Mari kita berdiri. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk air yang akan dipakai sebagai sarana pembaruan janji baptis kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan menyuburkan ladang dan menyegarkan serta bersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima dan kami rayakan dengan sukacita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita perbarui janji baptis kita. Apakah saudara sekalian menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil, tidak jujur, yang melanggar asasi manusia? Percayakah saudara-saudariku akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga rahmat-Nya Ia menjaga kita semua sampai kepada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita buka hati untuk menerima percikan air suci. Syukur
Kita panjatkan doa umat. Mari kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup yang sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka pada malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai satu saudara, satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman dalam Kristus yang bangkit, yang memperteguhkan kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Bapak, kami persembahkan Ekaris Kudus malam ini berdoa untuk Ibu Ana yang telah berpulang ke hadapan 30 tahun yang lalu, serta Bapak Agustinus genap 19 tahun yang lalu Engkau berkenan memanggilnya. Juga untuk Bapak Yusinus Asyong genap 3 tahun ia berpulang, dan Oma Tan Willy genap 6 tahun yang lalu Engkau berkenan memanggilnya pula. Terimalah mereka dalam sukacita abadi dan surgawi. Ampunilah kekurangan salah dan dosa mereka, serta Engkau meneguhkan segenap keluarga tinggalkan, tetap setia berbakti kepadamu. Kami bersyukur pula atas ulang tahun seorang anak, Glenn Edward yang ke-6 tahun. Semoga Engkau selalu menyertai kehidupannya, sehat dan makin bertumbuh dalam berkat-Mu. Juga kami bersyukur atas ulang tahun perkawinan Bapak Stefanus Sugiono dan Ibu Elizabeth Ernawati yang ke-43 tahun. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai keluarga dan cinta rumah tangga usaha mereka, dalam karya, dalam pelayanan, bagi mereka, bagi keluarga besarnya, anak cucunya, selalu Kau pelihara dan Kau jaga dalam segala berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Suprapto yang sedang sakit, serta keluarga, Bapak Ibu Haryanto dan Ibu Linda, serta seorang cucu Kafka. Semoga mereka yang sakit boleh mendengarkan sapaan serta jamahan-Mu. Kau berikan kesempatan dan jalan untuk bisa pulih, sehat, kuat kembali. Kami mohon berkat-Mu juga untuk keluarga Bapak Paulus Edi serta Ibu Aung dan Bapak Anjaya.
Semoga berkat meneguhkan, menguatkan rumah tangga, keluarga, usaha mereka. Di tengah segala persoalan apapun, tetap percaya akan segala karya dan kuasa penyelenggaraanmu. Kami bersyukur pula atas anugerah yang dialami sebuah keluarga dalam doa novena ya Bapa. Semoga berkah yang mereka terima meneguhkan iman mereka, tetap percaya akan segala kuasa pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami mohon berkah-Mu juga bagi paroki Bunda Maria dalam upaya pembangunan rumah mulia. Ya Bapa, semoga doa dan cinta mengalir dari hati serta iman kami, agar kami dapat tergerak untuk terlibat dalam segala karya, dan Engkau berkati segenap usaha, doa, dan upaya kami sekalian, demi pelayanan umat-Mu di wilayah Cirebon ini. Dan mari kita doakan hidup kita, keluarga kita. Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni segala dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu, saatnya masuki Paskah Raya abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita unjukkan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku agar persembahan kudam berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kuduskanlah roti anggur yang kami persembahkan ini agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu anak domba Paskah yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga iman yang kokoh kami menyongsong masa depan kami yang cerah. Sebab bila Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Kau senantiasa. Namun tersirat pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau bayar di terhadap kami dan menaruh kasih sayang.
kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia Bapa dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sengsara dan wafat-Nya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu Ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memberikan piala itu kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Akulah misteri iman kita. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya. Maka kami mohon terimalah kami sini bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makan menguatkan kami dalam mengasihi Engkau. Ya Bapa, dan mengilah Bapa suci Paus kami Fransiskus,
Bapak Uskup kami Antonius dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati gembiraan Paskah sehingga mereka dapat membawa gembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Maria para kudus kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari madukan syukur kita dalam doa diajarkan Tuhan Yesus. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Di atas bumi seperti berilah kami pada hari ini kesalahan kami yang bersalah kepada dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Saudara-saudariku sekalian, Tuhan yang mulia penuh cinta yang bangkit dari kematian, kini ada di tengah-tengah kita. Dialah Yesus Kristus yang telah menyalakan api iman kita. Maka di hadapan Tuhan mari bersatu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan bertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, inilah sang kesenangan domba Allah, Tuhan yang mulia yang bangkit dari kematian, menganugerahkan menebusan keselamatan. Maka berbahagialah kita semua diundang dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus yang kita sambut menyembuhkan, melindungi mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan dan mempersatukan diriku. Mempersatukan diriku. Dan mempersatukan diriku.
Marilah berdoa. Kita mohon perlindungan Bunda Maria bagi hidup dan keluarga kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah, Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang kami terima ini. Kami mohon kuatkanlah kami dalam persiaran hidup untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi. Sebab dilah kesetuan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk sebentar. Saudara-saudari, Bapak Ibu, segenap kamu dan anak di gereja, di aula ataupun yang di rumah, kami para pastor frater, pengurus DPP PGAK mengucapkan selamat Paskah untuk umat sekalian. Juga untuk para pengurus lingkungan, para pengurus komunitas, dan seluruh umat dimanapun berada. Semoga nyala api Paskah tetap mengemakan, menyemangati kita dimanapun kita berada serta berkarya. Terima kasih untuk seluruh umat dan para panitia yang menyiapkan ini dengan baik. Para peranggai bunga, tatib, petugas liturgi, misdiner, asisten imam, lektor, juga para petugas parkir di luar, para aparat TNI dan Polri yang dengan setia membantu menjaga kita sekalian, sehingga dengan aman dan tenang kita bisa merayakan masa pekan suci ini dan berpuncak pada malam Paskah ini. Terima kasih juga untuk kelompok kor hari ini dari Stasi Santa Elizabeth Sindang Laut. Kita beri tepuk tangan mereka. Terima kasih untuk semangatnya, waktunya, tekadnya. Semoga tetap semangat dalam melayani kapanpun ditugaskan. Gereja tetap siap semangat. Nanti masa-masa tak kasih cincin pasti lebih enak. Kita syukuri anugerah Paskah ini, ya. Betapapun lagi masa-masa pandemi ini, ternyata paroki kita diberi kesempatan dari Trihari Suci bisa merayakan dengan lancar, dengan baik. Dan ternyata banyak umat juga yang antusias bisa merayakan ini. Pasti suatu yang luar biasa dibandingkan dengan masa tahun lalu. Tahun lalu kita merayakan Paskah hanya dengan petugas liturgi saja. Dan waktu demi waktu kita jalani dalam masa corona ini, dan ternyata Tuhan seperti menuntun bangsa Israel juga memberikan kesempatan keselamatan untuk kita sekalian. Maka terima kasih untuk semua doa dan cinta Bapak Ibu. Salam juga untuk seluruh keluarga Anda. Semoga tetap sehat, bahagia, dan semangat dalam iman gereja. Nanti silakan bisa saling mengucapkan selamat Paskah dengan caranya masing-masing, ya. Tidak harus bersalaman, tapi dengan cara apapun kita ungkapkan kegembiraan Paskah di dalam Tuhan. Mari sekarang kita berlutut, kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya,
kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah dan bergembiralah dalam damai Tuhan.